lalu lah, hampir sebulan lalu. Dan hasilnya sampai hari ini Sulaiman lebih kuat, berenergi. Kalau kemarin dikit-dikit capek, jalannya sedikit. Kalau sekarang dia sangat berenergi, sangat kuat, Masya Allah. Itu yang membuat Prof meminta Oki untuk Tiga bawang dulu ya. Ada. teman-teman sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berada di sini. Tadi sebelum datang ke sini saya ada wisuda dokter di satu tempat dan teman-teman juga hadir. Terima kasih. Hari ini adalah rangkaian dari perjuangan saya membersamai Sulaiman. Seperti yang teman-teman tahu, Sulaiman ini Allah karuniakan sindrom Prader-Willi, di mana sindrom Prader-Willi itu secara garis besar adalah dia tidak tahu rasa kenyang itu seperti apa, sehingga dia akan makan terus-menerus. Dan dia juga punya hipotonia, yaitu otot yang lemah, sehingga ada banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan atau membuat Sulaiman secara optimal, tumbuh kembang secara optimal. Nah, rangkaian yang saya lakukan bersama dengan Sulaiman dari dia lahir sampai sekarang itu panjang, teman-teman sekalian. Sampai sekarang Sulaiman bisa berjalan itu bukan tiba-tiba berjalan, ada cerita perjuangan yang banyak di baliknya. Sulaiman sampai hari ini masih suntik setiap hari growth hormone. Sulaiman masih melakukan berbagai macam terapi setiap harinya, terapi fisioterapi, terapi sensori, terapi bicara, okupasi terapi, dan masih banyak lagi. Sulaiman juga masih pakai CPAP kalau tidur karena kadang-kadang ada sleep apnea atau henti nafas. Dan hari ini alhamdulillah saya bersama dengan Profesor Debbie sama Ibu juga. Ibu, alhamdulillah ala kulli hal, Allah karuniakan ada autoimun ya Bu. Nama autoimunnya pemphigus vulgaris. Dan salah satu perjuangan kami, ikhtiar kami adalah hari ini bersama dengan Prof Debbie. Oke, kenal Prof Debbie itu udah lama teman-teman sekalian. Dari pre-wedding belum menikah. Dari belum menikah sampai hari ini. Dan hari ini Sulaiman akan dilaksanakan tindakan stem cell yang kedua. Nanti lebih lanjutnya Prof akan menjelaskan tentang stem cell itu sendiri. Tapi stem cell itu, Ibu juga udah stem cell yang pertama kemarin Bu ya? Iya, tanggal 23 yang kedua ya Bu nanti. Iya, Insya Allah. Sulaiman juga dari hasil stem cell yang pertama itu Masya Allah Prof itu sampai saya kan bergabung di komunitas Prader-Willi Malaysia, Prader-Willi negara-negara lain begitu. Seluruh dunia. Karena di Indonesia ini belum ada kan Prof komunitas Prader-Willi. Karena belum banyak orang tahu tentang sindrom ini. Iya, awareness-nya masih belum. Betul. Jadi ketika saya melakukan stem cell ini tentu banyak yang bertanya-tanya sebetulnya. Bahkan teman yang Prader-Willi yang di Amerika juga nanya, kasih tahu sama saya apa hasilnya gitu. Dan kemarin kita udah tindakan stem cell yang pertama sekitar kurang lebih 2 minggu lalu ya Prof ya? Iya, hampir sebulan. Hampir sebulan lalu lah, hampir sebulan lalu. Dan hasilnya sampai hari ini Sulaiman lebih kuat, berenergi. Kalau kemarin dikit-dikit capek, jalannya sedikit. Kalau sekarang dia sangat berenergi, sangat kuat, Masya Allah. Itu yang membuat Prof meminta Oki untuk ayo kita lakukan lagi tindakan stem cell yang kedua. Makanya senang banget kita berada. Responnya bagus sekali. Responnya bagus, dia sangat aktif bergerak. Kemudian Sulaiman umur 2 tahun, besok Sulaiman 2 tahun Prof. Iya, saya udah lihat tanggal Besok. tadi pas lagi gitu misalnya. Besok ulang tahun ya. Betul. Scorpio sama. Yang buat Oki bersemangat adalah banyak juga teman-teman anak-anak kita yang nggak bertahan teman-teman sekalian. Jadi setiap kali ada anak Prader-Willi yang meninggal, biasanya Oki akan kirim ke Prof ini ada yang ini lagi, ini ada. Tiap hari Prof disodorin berita oleh Ustazah Oki. Prof satu lagi di Malaysia meninggal. Prof satu lagi di sini. Gitu. Jadi itu makin mendorong kita untuk bagaimana kita melakukan riset, bagaimana kita membantu pasien-pasien dengan kelainan genetik yang langka. Jadi tidak boleh putus asa. Dengan bantuan teman media, orang akan kita kabarkan. Betul. Jadi ini bagian dari awareness ya teman-teman sekalian. Dan ya udah, sekarang tindakan yang kedua sebentar lagi. Dan kita tanya sama Prof Debbie mengenai seberapa penting sih stem cell untuk Sulaiman. Ini sebenarnya juga Oki tuh dari dulu teman-teman sekalian, anak-anak Oki lahir itu memang ada apa Prof namanya Prof mengambil darah tali pusar. Memang Oki simpen waktu itu di luar negeri. Dan sekarang lagi dipindahkan ke Indonesia. Mau dipindahkan ke sini ke Celltex stem cell ini karena Prof Debbie kan luar biasa ya, beliau itu adalah presiden anti-aging dan presiden stem cell sedunia teman-teman sekalian. Jadi presidennya ada di Indonesia, karena di sini ada bank stem cellnya juga ya Prof ya? Iya, kita punya bank stem cell
kita punya laboratorium pengolahan stem cell, dan kita bekerja sama dengan berbagai rumah sakit terkemuka di Indonesia dan di dunia untuk melakukan terapinya. Jadi one stop stem cell center. Ya udah, jadi daripada pusing-pusing dan jauh-jauh dan mahal-mahal di luar negeri yang belum tentu selengkap ini, ternyata di Indonesia ada. Makanya oke, terus kemudian Ibu juga Bu ya. Ibu gimana hasil stem cellnya? Udah hobi jalan-jalan. Lebih kuat. Lebih kuat dan lebih jalan-jalan. Ibu minta izin aku loh Bu. Ibu cepet capek dulu ya, cepet capek. Sekarang alhamdulillah. Sekarang tiap hari jalan terus. Tambah tenaga. Amin. Terus Ibu katanya pada neraktirin semua yang di pesantren sekarang diajak jalan-jalan. Amin. Bawa jalan-jalan. Anak-anak itu bawa Alhamdulillah. berenang, bawa jalan-jalan. Sekarang ke GBK jalan-jalan. GBK loh, Prof. Olahraga.